Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai PPh pasal 23. Yang dimaksud dengan PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal atau yang tidak termasuk dalam PPh 21. Saya akan jelaskan beberapa istilah yang mungkin kalian masih belum biasa. Nah, bentuk usaha tetap merupakan kantor cabang yang dari perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia. Jadi bisa berupa pemasaran, kantor pegudangan, dan yang lain-lainnya. Yang dimaksud dengan modal di sini ini bukan hanya uang, namun juga barang-barang seperti mesin, mobil, dan yang lainnya. Nah, mungkin apakah tanah dan bangunan termasuk, Bu? Ya, termasuk modal. Namun, untuk tanah dan bangunan tidak diatur dalam pajak yang atas sewa dan pajak atas sewa tanah atau bangunan tidak diatur dalam PPh pasal 23, namun diatur oleh PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian penghasilan lain yang diterima oleh WPOP atau WP orang pribadi yang tidak diatur dalam pasal 21 biasanya diatur dalam pasal 23. Berikut kita akan pelajarin lebih detail mengenai pasal 23. Pemotong dari PPh pasal 23 bisa berupa badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, jadi bisa perusahaan atau bahkan WPOP tergantung dari transaksi yang diselenggarakan. Kemudian penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri seperti yang saya maksud tadi, BUT mungkin, dan kemudian orang pribadi bisa akuntan, dokter, notaris, atau PPAT. Subjek pajaknya itu adalah orang pribadi dan badan untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT seperti itu. Kemudian yang dimaksud objek pajak itu adalah ini beberapa jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dari PPh pasal 23, yaitu dividen, kemudian bunga atas biasanya bunga premium atau diskonto dari atas pembelian obligasi, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus serta sejenisnya. Kemudian sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang dimaksud harta ini modal tadi, namun bisa mesin, mobil, dan yang lain-lain, kecuali tanah dan bangunan. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan sebagainya. Jadi jika kita mengadakan jasa, maka penghasilan atas jasa tersebut akan dipotong menggunakan PPh pasal 23. Kemudian kita akan jelaskan lebih lanjut dari berbagai penghasilan ini. Dividen. Yang dimaksud dengan dividen tidak menurut pajak adalah pembagian laba secara langsung atau tidak langsung, pembagian laba dalam bentuk saham, bagian laba yang diterima oleh pemegang polis, dan pembagian berupa SHU kepada anggota koperasi. Kemudian yang termasuk bunga, yang termasuk premium dan diskonto. Jika yang dimaksud dengan premium itu adalah jika penjualan surat obligasi di atas nilai nominal, maka kelebihan atas nilai nominal tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sehingga penghasilan tersebut harus dikenakan harus dipotong oleh PPh pasal 23. Sebaliknya ada yang disebut dengan istilah diskonto. Diskonto itu adalah penjualan surat obligasi di bawah nilai nominal. Maka selisih antara nilai nominal dan nilai jual obligasi itu merupakan penghasilan bagi pembeli obligasi. Nah, ini harus dipotong pajak sesuai dengan tarif PPh pasal 23. Seperti itu. Kemudian royalti. Yang dimaksud dengan royalti adalah penggunaan atau hak menggunakan hak cipta, penggunaan atau hak menggunakan peralatan dan perlengkapan teknikal, pemberian pengetahuan di bidang ilmiah, dan penggunaan atau hak menggunakan film. Kemudian yang dimaksud dengan hadiah, penghargaan, atau bonus itu bisa hadiah perlombaan, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya, dan kemudian penghargaan, seperti itu. Kemudian jasa. Jasa sendiri sangat banyak, ada 33 jenis jasa yang dipotong menurut PPh pasal 23. Ini diatur oleh
surat edaran dari Kementerian Keuangan. Jadi Permenkyu, peraturan Kementerian Keuangan. Namun beberapa jasa yang dipotong itu adalah jasa penilai atau appraisal, jasa perancang, jadi arsitek seperti itu, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa mixing film, jasa keamanan, jasa kebersihan, dan lain-lainnya. Tarif yang dikenakan untuk tiap pendapatan atau penghasilan yang kita bahas tersebut di bagian sebelumnya, yaitu jika penghasilan berupa dividen, kemudian penerimanya adalah PT, koperasi atau BUMN dan BUMD, maka ini bukan objek pajak gitu, karena ini bukan subjek pajak dari PPh 23. Jadi mereka ini bukan subjek pajak dari PPh 23 untuk dividen. Namun jika berupa wajib pajak dalam negeri yang selain dari yang disebutkan ini, itu termasuk pada objek pajak subjek pajak pasal 23 untuk dividen, dan tarif yang dikenakan adalah 15% dari jumlah bruto. Yang dimaksud dengan jumlah bruto itu adalah jumlah yang diterima yang belum dikurangi oleh biaya administrasi. Kemudian jika berupa bunga, yaitu bunga atas tadi diskonto atau premium, maka dia dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto, dan yang subjek pajak dari tarif ini itu adalah wajib pajak dalam negeri. Jika penyelenggara jasanya adalah wajib pajak, penerima penghasilan atas jasa adalah wajib pajak dalam negeri, maka dia akan dipotong menggunakan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Jika objek pajaknya berupa hadiah, penerima penghasilannya adalah wajib pajak badan selain BUT, itu adalah dipotong dengan tarif 15% dari jumlah bruto berdasarkan PPh pasal 23. Namun jika penerimanya adalah OP atau orang pribadi, akan dipotong dengan tarif selain pasal 23, yaitu pasal 21. Kemudian jika penghasilannya berupa royalti, ini maka semua wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan itu akan dipotong oleh pajak sebesar 15% dari jumlah bruto. Oke, demikian penjelasan saya untuk pasal 23. Terima kasih semuanya, selamat malam.